Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yaqulu fi kitabihil karim wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa akhwati fillah, alhamdulillah di kesempatan malam hari ini Allah Azza wa Jalla kembali mudahkan kita untuk melanjutkan dars kita pada kitab Al-Mukhtasar fil Aqidah. Ringkasan tentang masalah akidah. Dan tema kita di kesempatan malam hari ini berkaitan tentang khasaisul aqidatil islamiyah, kekhususan akidah Islam. Jamaah sekalian, penting bagi kita untuk mengetahui apa sih kekhususan akidah Islamiyah. Sehingga tatkala kita mengetahui hal tersebut, harapannya semakin bisa menambah kualitas iman dan takwa kita kepada Allah, dan semakin yakin dengan kebenaran Islam. Itu harapan kita. Syekh mengatakan al-aqidatul islamiyah imadu hadatin. Jadi akidah Islamiyah merupakan tiang agama ini. Makanya masalahnya, sebagaimana bangunan ketika tiangnya rapuh, maka bangunan itu tidak kokoh. Kita punya rumah ternyata pondasinya tidak kokoh misalkan, maka rawan. Sedikit ada misalkan bencana, gempa, angin, ya mungkin bisa rubuh. Maka begitu pula diri kita ketika akidah kita rapuh, sedikit ada orang yang ngaku-ngaku sebagai nabi pun kadang dia percaya. Sedikit masuk syubhat sudah goyah. Kenapa? Kan tidak kuat. Itu jadi masalah. Manhajnya rusak, akidahnya rusak, sehingga tidak punya pendirian. Wa qaidatuh, dan akidah Islamiyah merupakan apa? Fondasi, dasar. Wasiru quwwatihi, dan rahasia kekuatannya. Wa dhuhuruhu, dan yang menjadikan agama kita itu unggul, menang di atas seluruh agama. Ala dini kullihi. Lima tatadummanuhu minal khasaisi, karena di dalamnya terkandung beberapa kekhususan. Sehingga penting bagi kita untuk mengetahui apa sih kekhususan tersebut. Maka di antara kekhususan akidah Islamiyah yang pertama, salamatu masdari talaqi. Selamatnya rujukan sumbernya. Dari sumber akidah Islamiyah itu, Masya Allah jamaah, selamat, terbebas dari syubhat dan sebagainya. Kenapa? Wa dzalika bi'timadiha al-kitabi wa sunnah wa ijma'is salafis salih. Karena akidah Islamiyah bersandar kepada Al-Quran, sunnah, dan ijma' salafus salih. Quran pasti benar, hadis Nabi yang sahih pasti benar, ijma' salafus salih pasti benar, ijma' sahabat pasti benar. Karena tidak mungkin kata Rasulullah, umatku berkumpul atau bersepakat dalam kebatilan, nggak mungkin. Makanya ijma' mereka itu dalil. Yang kedua jamaah sekalian, annaha taqumu ala taslimi lillahi azza wa jalla. Bahwasanya akidah Islam berdiri di atas taslim kepada Allah, berserah diri. Kita harus menerima secara totalitas, tidak boleh ragu-ragu sedikit pun.
wali rasulihi, dan kepada rasulnya. Kenapa? Wa dzalika annaha ghaibun. Karena akidah Islamiyah merupakan perkara gaib. Ya, perkara gaib. Wal ghaibu yakumu ala tasdim. Dan perkara gaib itu akan tegak di atas tasdim. Kita menerima secara totalitas, ya. Tidak, ya, kemudian ragu-ragu tidak boleh. Yang ketiga jemaah, al-wuduh was-suhulah, jelas dan mudah. Wal bayan, ya, terang, ya, menerangkan. Wassalamatu minal alitirab wal lubsi, selamat dari kegoncangan, ya, ketidakjelasan, kesamaran. Inilah akidah apa? Islamnya. Kemudian yang keempat, at-tauhidu lillahi bin ibadah walin nabiyyi bittiba. Ya. Jadi akidah Islamiyah itu dibangun di atas tauhid kepada Allah, mengesahkan Allah Azza wa Jalla ketika ibadah. Maka segala ibadah yang kita kerjakan harus diniatkan semata-mata karena Allah, lillahi ta'ala. Tidak boleh kemudian kita niatkan karena ingin disanjung, ingin dipuji, ingin dilihat, jangan. Ya. Karena akidah Islam itu jamaah memerintahkan kita untuk mentauhidkan Allah. Walin nabiyyi bil ittiba. Ya. Dengan nabinya kita mengikuti ittiba. Itulah akidah kita, jamaah. Jadi kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka konsekuensi kita aja masalahnya kita harus mentauhidkan Allah kemudian ittiba kepada Nabi. Bukan justru kemudian malah ittiba dengan non muslim, orang-orang musyrik. Naudzubillah. Yang kelima, muwafaqatul fitratit salimati, sesuai dengan fitrah yang selamat. Allati fattarallahu an-nasa 'alaiha, yang dimana Allah menciptakan manusia di atasnya, di atas fitrah yang selamat tersebut. Qabla an tajtanahum syaitan, sebelum disimpangkan oleh syaitan, ya. Sebelum dirubah oleh syaitan. Yang keenam, muwafaqatul aqli sari as-salim minasyubhat wasyahwat, sesuai dengan akal yang tegas dan selamat dari syubhat dan syahwat. Itulah kekhususan akidah kita. Kemudian masalah yang ketujuh, asyumul, mencakup, menyeluruh. Fala tada'u janiban min jawanibil kaun wal hayah wal insan illa bayyanat. Maka akidah Islam itu tidak meninggalkan satu sisi dari sisi-sisi yang ada di alam ini, ya, sisi-sisi kehidupan dan segala sisi manusia, kecuali akidah Islam pasti sudah menjelaskan. Ketika Allah Azza wa Jalla menurunkan firman-Nya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madina. Maka jemaah, perkara Islam itu sudah jelaskan secara gamblang, secara jelas. Tinggal kita mau belajar atau tidak, itu saja jemaah. Itu saja. Kemudian masalah yang ke-8, at-tasyabuh. Ya. Jadi keserupaan. Maksudnya masa faba'duha yusaddiqu ba'daha. Maksudnya sebagian dari akidah Islam itu membenarkan sebagian yang lain. Fala tatanaqud wala tatafawut fi mufradatiha. Sehingga tidak saling bertentangan, tidak saling berlawanan, ya, di antara istilah-istilahnya. Tapi apa? Saling, ya, menguatkan, saling menjelaskan. Itulah di antara, ya, ciri atau khususan akidah Islam. Contoh Islam dengan iman itu kalau misalkan digandengkan dalam satu kalimat artinya beda, tapi ketika berpisah maka iman mencakup Islam, Islam mencakup iman. Jadi saling menjelaskan, menguatkan, bukan bertentangan. Kemudian yang ke-9, al-wasatiyah, pertengahan. Fahiya mizanul iktidal bainal ifrat wat tafrid.
Maka akidah Islam merupakan timbangan, ya, al-iktidal, pertengahan, keadilan antara ifrat dan tafrid, berlebih-lebihan dan meremehkan. Baina mukhtalifin maqalat, di antara apa? Beraneka ragamnya pendapat-pendapat. Maka akidah Islam pertengahan. Ketika orang-orang Qadariyah mereka menolak takdir, orang-orang Jabariyah mereka menafikan manusia punya kehendak, maka akidah Islam, akidah Ahlussunnah wal Jamaah pertengahan. Kita mengatakan manusia punya kehendak, tapi kehendak kita di bawah kehendak Allah. Nah, itulah ciri khas dari akidah Islamnya, pertengahan. Tidak di sisi yang ekstrim, tidak di sisi yang meremehkan, tapi pertengahan. Sikap kita dengan Rasulullah pun sama, pertengahan. Tidak sebagaimana orang-orang Syiah yang meremehkan, atau orang-orang Sufi yang mereka berlebih-lebihan, tapi akidah Islam pertengahan. Sikapnya dengan sahabat pun sama seperti itu. Itulah ciri akidah Islamiyah. Wa qad athmarat hadhil khasa'is ath-thimarat taliyah. Dan kekhususan ini membuahkan hasil, di antaranya yang pertama tahqiqul ubudiyyati li rabbil alamin. Terwujudnya peribadahan semata-mata kepada Rabb semesta alam. Wa taharrus minar riqi lil makhlukin, dan terbebasnya perbudakan, ya, di antara apa? Makhluk-makhluk Allah. Dan itu jemaah sekalian bisa terwujud ketika kita benar-benar mengamalkan akidah Islam. Maka peribadahan hanya kepada Allah Azza wa Jalla, tidak kepada, ya, kuburan, kepada dukun dan lain sebagainya. Banyaknya orang mereka beribadah kepada makhluk, baik kuburan atau lain sebagainya jemaah, karena akidah mereka tidak benar, fondasi mereka tidak benar. Akidah mereka tidak dibangun di atas akidah Islam yang selamat. Tetapi jemaah, mereka mengambil akidahnya bukan bersumber dari Quran dan Sunnah dan ijma' para salafus saleh. Itu jadi masalah. Ini jadi masalah. Dan yang kedua, tahqiqul ittiba li rasuli rabbil alamin. Terwujudnya ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terwujudnya ittiba, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal in'itab minal bid'ah wal mubtadi'in, terlepasnya dari bid'ah dan pelakunya. Ya, makanya masalahnya seseorang dianggap dia ittiba dengan Nabi, atau jamaah dia terbebas dari perkara bid'ah kalau dia benar-benar mengamalkan akidah Islam. Berapa banyak jamaah sebagian orang menganggap dirinya mengikuti Nabi, tetapi karena, ya, mereka tidak tahu ilmunya, yang disangka dirinya mengikuti Nabi ternyata apa? Sebaliknya. Berapa banyak orang mengamalkan suatu amal ibadah, dikira ini amalan Islam, dikira ini yang dicontohkan oleh Nabi, tapi ternyata jamaah sekalian amalan tersebut tidak, ya, satu pun hadis yang menjelaskan perkara tersebut. Tidak satu sahabat pun yang mengamalkan amalan tersebut. Ya. Masalahnya tadi, akidahnya tidak beres. Akidahnya tidak beres. Saya meyakini kan yang penting ikuti Pak Yai saya, imam saya. Padahal akidah Islam tidak mengajar seperti itu, jemaah. Akidah Islam mengajar kepada kita untuk mengikuti Quran Sunnah, kemudian ijma' para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Tidak mengikuti pendapat, ya, fulan dan fulan, tidak. Boleh kita mengikuti pendapat si fulan ketika pendapatnya tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Tapi kalau misalkan pendapatnya bertentangan dengan Quran dan Sunnah, ya jelas jamaah, maka dalil lebih kita dahulukan daripada pendapat seseorang. Kemudian ats-tsalitsan ar-rahatun nafsiyah wa tuma'ninatul qalbi bisilati bil khaliqil mudabbiril hakim. Ya. Jadi jiwa kita apa jamaah? Ya, dalam artian
tenang ya. Tenang ya maksudnya. Hatinya tumakninah. Bisilati bil khaliq, karena keterhubungannya dengan apa? Al-Khaliq, Allah. Zat yang maha mengatur, yang maha bijaksana. Sebagian orang jamaah mereka menganggap dirinya sedang berhubungan dengan Allah. Tapi ternyata amalan yang dikerjakan adalah amalan yang justru menjauhkan dia atau memutuskan dia dari Allah. Kenapa? Akidahnya tidak selamat. Akidahnya tidak diambil dari Quran dan Sunnah. Itu jadi masalah. Rabi'an al-qana'atul fikriyah wassalamatu minat tanakut wal khurafah. Al-qana'atul fikriyah. Jadi apa jemaah? Qana'atul fikriyah itu ya kebebasannya itu apa? Apa sekitarnya? Berarti berpikirnya, kebebasan berpikirnya itu dalam artian apa? Terjamin lah seperti itu. Ya. Wassalamatu minat tanakut, dan selamat dari tadi ya tanakut, pertentangan, kemudian khurafat. Ya. Kemudian talbiyatu hajatir ruh, ya. Memenuhi hajat ruh dan hajat jasad. Jadi ruh kita kebutuhan terpenuhi, kemudian jasad kita juga terpenuhi. Wattakamulu bainal i'tiqadi wassuluk. Jadi ada keselarasannya antara apa? Keyakinan dan perilaku. Nah, maka ini penting ya masalahnya. Jadi jangan kemudian keyakinan kita seperti ini, perilakunya justru berbeda. Tapi kalau akidah kita lurus, maka dijamin antara keyakinan dan perilaku akan selaras. Maka dalam Islam itu jamaah yang terpenting itu pengamalan, bukan apa? Bukan seberapa banyak yang kita hafal. Kita banyak menghafal kosakata, menghafal misalkan ya, ayat Al-Quran ataupun hadis, tetapi ternyata kalau misalnya prakteknya nol, ya percuma. Kemudian sadisan nasru ahliha wa tamkinuhum wa raf'u qadrihim wa salamatuhum wa thima'uhum. Ya. Jadi di antara buahnya nasru ahliha akan apa? Menolong pemeluknya. Maka orang-orang yang berakidah lurus dia akan selalu mendapatkan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, "In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum." Jika kalian menolong Allah, menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian. Dan menolong agama Allah bagaimana masalahnya? Mengamalkan perintahnya, menjauhi segala larangannya. Ya, di antaranya ya tadi, mempraktekkan akidah yang benar. Ya, beribadah hanya kepada Allah, menjauhi segala bentuk apa? Perbuatan-perbuatan syirik dengan berbagai macam jenis dan bentuknya. Datang ke dukun, percaya primbon, percaya apa? Pawang hujan dan sebagainya. Nah, itu bentuk menolong Allah. Maka tatkala kita menolong Allah, maka Allah akan menolong kita di dunia, di alam barzah, dan kelak di akhirat. Wa tamkinuhum, dan memberikan kekuasaan kepada mereka. Ya. Maka jangan salin, kalau kita ingin diberikan kekuasaan di atas muka bumi ini, caranya apa? Perbaiki akidah kita. Perbaiki akidah kita. Ya. Bereskan akidah dan perilaku kita, pengamalan kita. Maka ada ya, seorang ulama mengatakan, kum daulatan fi anfusikum takum lakum fi artikum. Tegakkan daulah pada diri-diri kalian, maka dengan sendirinya daulah itu akan tegak di negeri kalian. Artinya gini maksudnya. Kalau setiap kita paham dengan perintah-perintah syariat, larangan-larangan syariat, kalaupun misalkan di tempat kita tidak tegak khilafah, tidak tegak misalkan. Tapi kalau setiap individunya paham dengan syariat Islam, perzinahan tidak ada, kezaliman tidak ada, pencurian tidak ada, maka secara otomatis jamaah seolah-olah sudah tegak syariat Islam. Tapi sebaliknya misalkan di satu daerah
atau satu negara, mereka ya, misal memaksakan diri untuk menegakkan khilafah. Ternyata penduduknya akidahnya masih campur aduk. Sebagian meyakini sahabat kafir, sebagian meyakini pelaku dosa besar juga kafir misalkan. Walaupun dohirnya tegak syariat Islam, tegak khilafah, tapi ketika setiap masyarakatnya, setiap rakyatnya mereka tidak paham dengan akidah yang benar, hakikatnya mereka itu apa jamaah? Bukan jamaah. Ya. Bahkan terbukti ya di sebagian negara itu hanya mungkin beberapa tahun atau bahkan beberapa bulan tegak syariat Islam. Setelah itu apa jamaah? Kondisinya jauh lebih buruk. Bahkan cadar dilarang, jenggot dilarang dan sebagainya. Yang sebelumnya tidak separah itu jamaah. Nah ini kadang-kadang sebagian kita itu terlalu apa jamaah? Terlalu gegabah. Maka kalau kita ingin benar-benar menegakkan syariat Islam, maka ikuti bagaimana Rasulullah dulu menegakkan syariat Islam. Ketika Nabi hijrah ke kota Madinah, maka bagaimana Nabi membina ya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Kuatkan akidah terlebih dahulu. Beliau berdakwah di Mekah sekitar 13 tahun sekian. Ya. Dan itu dikuatkan perkara akidahnya. Sehingga ketika Rasulullah hijrah ke kota Madinah, ketika akidah mereka sudah kuat, maka hukum-hukum pun akan mudah diamalkan jemaah. Jadi paling penting. Maka tidak mungkin syariat Islam tegak di negeri kita jemaah kalau caranya tidak sebagaimana yang Nabi amalkan. Enggak mungkin. Maka ikuti bagaimana thariqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa salab wa rafu qadrihim, dan akan mengangkat kedudukan mereka. Wa salamatuhum, ya. Dan apa? Akan menyelamatkan mereka. Wastima'uhum, ya, dan mengumpulkan mereka. Ya, jadi mereka berada di atas satu jamaah. Dan inilah sebagaimana yang Nabi katakan bahwasanya umat beliau itu akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluha finnari illa wahidah. Jadi semuanya terancam neraka kecuali satu. Dalam sebuah riwayat dikatakan al-jamaah. Dan jamaah itu kata Abdullah bin Mas'ud, ya, ma wafaqal haqqa wa in kunta wahda. Jadi jamaah itu sesuatu yang mencocoki kebenaran walaupun Anda sendirian. Kita jamaah sendirian tinggal di pelosok Papua. Sendirian. Satu kampung bahkan sendirian misalkan. Tapi kalau cara beragama kita, manhaj kita sebagaimana yang Nabi amalkan dan para sahabatnya amalkan, maka kita jamaah. Kita jamaah. Sebaliknya misalkan ada ya, beberapa orang misalkan berkumpul di satu lapangan. Walaupun mereka berkumpul, tetapi ketika akidah mereka ya, apa? Berbeda-beda. Bahkan tadi ya, satu dengan yang lainnya saling menyalahkan. Walaupun fisiknya terlihat mereka berkumpul, hakikatnya mereka adalah bercerai-berai. Makanya perkumpulan itu, ijtima itu, jamaah itu ya, dibangun di atas manhaj dan akidah yang benar. Bukan fisik yang berjamaah, tetapi apa? Akidah dan manhaj yang benar. Itu saja masalah akan menjaga mereka. Jadi apa? Kekacauan. Wa husnu ahlakihim, dan memperbaiki akhlak mereka. Wa sulukihim, perilaku mereka. Wa hayatihim al-karimah, dan kehidupan mereka yang mulia. Dan ini jamaah beberapa ya, buah dari akidah yang lurus, dari akidah yang selamat. Jika masalahnya, pembahasan berikutnya, usul talaqi wal istidlal fil akidah. Jadi pokok-pokok apa? Ya, rujukan, kemudian ya, wal istidlal, cara berdalil di dalam masalah akidah. Yang pertama masalah masdarul akidah.
Jadi rujukan akidah wal kitab was sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Al-Quran, kemudian sunnah Rasulullah yang sahih dan ijma' salafus salih. Ya, maka dalam akidah itu tidak ada ijtihad. Ya. Beberapa orang berkumpul untuk beristihad tentang masalah akidah itu nggak ada jam, nggak ada. Ayo kita berkumpul, kita membuat nama Allah yang baru. Wah, ini nggak ada jam. Ini masalah akidah. Maka kita hanya sekedar apa? Pelajari Quran, pelajari hadis Nabi yang sahih dan ijma para salafus salih. Cuma itu jam. Ya, tidak ada ijtihad. Ya. Tidak ada karang-karangan, nggak ada. Kemudian yang kedua jamaah, kullu ma sahha min sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ya. Segala sesuatu yang sahih dari sunnah Rasulullah. Wajib qabuluhu wal amalu, maka wajib diterima dan diamalkan. Wa in kana ahadan fil aqaidi wa qidih, walaupun ya, itu hadis ahad. Ya, karena di sini ada perbedaan antara ahlu sunnah dengan sebagian kelompok. Ada yang mereka mengatakan dalam masalah akidah itu tidak boleh mengambil hadis-hadis ahad. Kenapa? Kata mereka hadis ahad itu tufidud dhon. Ya, faedahnya apa? Hanya dugaan saja. Sedangkan dalam masalah akidah itu tidak boleh dibangun di atas prasangka, itu nggak boleh. Ya, jawabannya masalahnya hadis ahad ketika itu sahih tufidul yakin, bukan dhon. Dan banyak dalil yang menunjukkan tentang hal ini. Ketika Rasulullah mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman sendirian. Ya. Kalau misalkan dalam masalah akidah tidak boleh diambil dari satu orang, ya harusnya Nabi tidak mengutus Mu'adz sendirian. Nah, sehingga yang sahih jamaah sekalian bahwasanya hadis ahad ketika itu sahih maka bisa dijadikan rujukan dalam masalah akidah, begitu dalam masalah hukum. Dan ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian al-marja'u fi fahmil kitab wa sunnati wan nususul al-mubayyinah laha. Jadi rujukan di dalam memahami Al-Qur'an dan sunnah adalah nas-nas yang menjelaskannya. Wa fahmis salafis salih, dan pemahaman dari salafus salih. Bukan pemahaman kita ya. Hati-hati jemaah. Wa man sara ala manhajihim minal a'imati, dan orang-orang yang berjalan di atas manhaj mereka dari para ulama umat. Wala yu'arad ma thabata min dzalika bi mujarradi ihtimalat an-lugawiyyah. Maka tidak boleh kemudian membentur-benturkan ya, dari hal tersebut yang sudah tetap hanya dengan apa? Sekedar kemungkinan secara bahasa. Kan sebagian orang kadang karena ya, dia mungkin ahli bahasa akhirnya apa? Oh, ini mah ini. Bagi orang-orang Jahmiyah yang mereka kadang-kadang ketika paham tentang bahasa akhirnya apa? Menjadikan ya, setelahnya kepandian mereka dalam masalah bahasa untuk menyebarkan syubhat. Itu orang-orang apa? Orang-orang Mu'tazilah. Contohnya Zamakhsyari ya, ketika ia menafsirkan ba di dalam bismillah itu, karena akidah dari Mu'tazilah itu mereka mengatakan hamba yang menciptakan perbuatan sendiri. Akhirnya apa? Dia tidak berani menafsirkan ba itu dengan ba isti'anah, nggak berani. Karena kalau ba isti'anah berarti artinya kita sedang minta tolong kepada Allah. Sedangkan akidah Mu'tazilah meyakini hamba yang menciptakan perbuatan sendiri, dan itu kan bertentangan. Buat apa minta tolong pada Allah sedangkan hamba itu yang menciptakan perbuatannya sendiri? Nah, sehingga dia tidak berani menafsirkan ba dengan ba isti'anah. Ya. Nah, ini jemaah. Walaupun dia ahli bahasa, tapi kan akidahnya yang menyimpang, sedikit banyaknya akan berpengaruh. Sedikit banyaknya akan berpengaruh seperti itu. Ya, kemudian masalah lihat usuluddin kullih qad bayyanahu an-nabiy sallallahu Lisa li ahadin an yuhadditsu syai'an za'iman anhu min ad-din, atau yuhditsu syai'an za'iman annahu min ad-din. Jadi usul agama itu secara keseluruhan sudah Nabi jelaskan. Maka tidak boleh bagi seorang pun kemudian membuat hal-hal yang baru
Dalam masalah apa? Agama nggak boleh. Ya, tidak boleh jemaah. Kemudian yang kelima, at-taslimu lillahi wa li rasulihi. Harus menerima secara totalitas kepada Allah Azza wa Jalla, kepada Rasulullah SAW, zahiran, secara zahir. Perbuatan kita nampakkan. Ya. Wa batinan, keyakinan harus. Ya. Jangan kemudian zahir iya, batin menolak. Itu nggak boleh. Nah, itu orang munafik nanti jemaah. Ya. Fala yu'arad syai'un min al-kitabi wa awis sunnati sahihah biqiyasin. Tidak boleh kemudian mempertentangkan sesuatu pun dari Al-Qur'an ataupun sunnah dengan kias, enggak boleh. Ya. Atau perasaan, oh kayaknya enggak boleh. Ya. Oh ini kayaknya itu enggak cocok ini. Enggak bolehnya masalahnya. Ya. Atau dengan ucapan syekh ya, imam, itu enggak boleh. Tapi Pak Yai saya itu pendapatnya enggak kok. Kayaknya seperti ini. Oh enggak boleh jemaah. Ini akidah Islam. Harus dibangun di atas dalil. Ya. Tugas kita merujuk pada Quran dan Sunnah jemaah. Tidak kemudian apa? Pilih-pilih yang lain. Enggak boleh. Kemudian al-aqlus sarih muwafiqun lin naqlis sahih. Ya. Akal yang jelas. Yang sesuai dengan ya, nakal dalil yang sahih. Ya. Wala yata'arrad qat'iyani minhuma abadan wa inda tawahhumil ta'aruti yuqaddam min naql. Jadi artinya masalah yang tidak mempertentangkannya dari dua akal kemudian nakal yang qat'i yang pasti ya. Atau tidak akan bertentangan antara akal yang sahih dan dalil yang sahih, enggak mungkin jemaah. Ya. Wa inna tawahum ta'arud, ketika misalkan seolah-olah bertentangan, maka ingat dahulukan dalil. Dahulukan dalil. Oh kayaknya ini kok enggak sesuai ya. Maka akidah kita jemaah sekalian ketika seolah-olah kayaknya ini bertentangan, maka ingat dahulukan dalil karena akal kita terbatas walaupun secara hakikatnya tidak bertentangan, cuma karena akal kita terbatas sehingga terkadang seolah-olah bertentangan, hakikatnya tidak jemaah, hakikatnya tidak ya, contoh misalkan kita ketika berbicara misalkan bagaimana Allah Azza wa Jalla turun di sepertiga malam misalkan, maka akal kita kadang-kadang jemaah sekalian akan mungkin sebagian orang meragukan, oh ini bagaimana di kita malam, di Amerika siang, terus bagaimana turunnya? Berarti di sini turun, di sana nggak turun. Oh, ini sudah akal jemaah sekalian. Maka kalau kita seperti ini, kita harus mendahulukan dalil. Bahwasanya iya, ya sudah Allah turun sepertiga malam. Ya. Tidak kemudian akhirnya mempertentangkan dengan hanya sekedar berpatokan dengan akal kita. Walaupun kalau akal kita digunakan secara benar tidak akan bertentangan. Kenapa Mas? Karena turunnya Allah itu beda dengan turunnya makhluk. Kalau makhluknya Mas sekarang berada di lantai yang pertama kemudian turun, berarti lantai kedua kosong. Tapi Allah Azza wa Jalla walaupun turun di sepertiga malam, tetap Allah istiwa di atas arsy. Tetap jamasannya. Maka orang yang berpikir, oh berarti arsy-nya kosong. Ini karena dia menyamakan turunnya Allah dengan makhluk. Itu jadi masalah. Padahal jamaah sifat Allah itu beda dengan sifat makhluk. 100% beda. Gak sama jamasannya. Jangankan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Sifat makhluk dengan makhluk saja berbeda. Nama sama, hakikat beda. Itu makhluk. Kita punya telinga, gajah punya telinga. Apa kemudian telinga kita sama dengan telinga gajah? Jawabannya beda. Dan kita pun gak ada yang mau disamakan telinga kita seperti telinga gajah jamaah. Bahkan kalau ada orang yang menyamakan, mungkin kita marah. Apalagi sifat Allah Azza wa Jalla. Kalau turun, iya kita beriman turun. Di sebelah malam, iya sahih. Bagaimana hakikatnya? Allah yang tahu. Kita nggak bisa. Karena itu hal yang gaib. Tugas kita hanya mengimani. Karena dalil sudah menjelaskan, sudah menetapkan.
Maka tidak kemudian kita tolak hanya karena akal kita nggak bisa mencerna. Walaupun kalau akal kita digunakan secara benar pasti akan menerima. Nah, maka tadi ya tidak kemudian mempertentangkan hanya sekedar karena akal kita tidak bisa memahami. Jangan. Kemudian masalah yajibu al-iltizam bil alfadhi syar'iyyati fil akidah. Wajib berpegang teguh dengan lafaz-lafaz syar'i di dalam masalah akidah. Wa tajannubil alfadh al-bid'iyyati allati ahdatsaha nas. Dan wajib untuk menjauhkan diri kita dari lafaz-lafaz yang dibuat-buat oleh manusia. Ya, enggak boleh. Ya. Iman, ya kita katakan iman. Dan kemudian akhirnya dipalingkan seperti istilahnya orang-orang ahli kalam misalkan. Jangan. Kita punya kaidah sendiri. Ada istilah-istilah syar'i. Maka jangan kemudian akhirnya kita justru ya, mengambil istilah-istilah yang dibuat oleh manusia. Jangan. Cukup ya kita berpegang teguh dengan apa? Istilah-istilah syar'i seperti itu. Kemudian masalah yang berikutnya al-ismatu sabitatun li Rasulullah sallallahu wal ummatu fi majmu'iha ma'sumun min al-ijtima'i ala dhalalati. Jadi ya, al-ismatu. Jadi Nabi itu maksum ya, ya. Terbebas dari kesalahan. Itu Rasulullah. Ya, terkait silang pendapat apakah Nabi jatuh dalam ya apa namanya dosa besar, dosa kecil. Ya. Intinya Nabi maksum. Kalaupun Nabi keliru, Nabi diingatkan. Ya. Yang kedua jamaah wal ummatu fi majmu'iha maksumun. Dan umat secara apa? Ijma juga maksum. Makanya tadi ya, sumber akidah itu ijma salafus saleh. Kenapa jamaah sekalian? Tidak mungkin umat itu sepakat di atas kesesatan, enggak mungkin. Enggak mungkin jamaah. Ya. Wa amma ahaduha fala ismata li ahadin. Adapun orang per orangnya ya, sampai pun itu para sahabat enggak maksum. Enggak maksum jemaah. Tapi kalau ijma'nya mereka maksum. Maksum. Tapi kalau orang per orangnya mungkin salah mungkin benar. Sampai pun sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi gini kaidah kita jemaah sekalian. Ketika ada suatu masalah sudah ada keterangan dari Quran, maka tidak boleh kemudian kita ambil pendapat yang lain, nggak boleh. Kalau sudah dari hadis, sudah, jangan ikut pendapat yang lain. Kalau sudah ada pendapat sahabat, sudah, jangan kemudian kita membuat pendapat yang ketiga. Ya. Nggak boleh. Artinya gini, bagaimana kalau sahabat berbeda pendapat? Contoh seperti misalkan hukum wanita yang hamil itu apakah qadha atau bayar fidyah. Sahabat beda pendapat. Makanya masalahnya bagaimana sikap kita? Ikut pendapat sahabat yang mana? Jawabannya kalau seperti ini jelas kita ikut pendapat sahabat yang dekat dengan dalil. Tidak boleh kemudian kita ambil pendapat yang ketiga. Cari pendapat selain sahabat itu nggak boleh jemaah. Nggak boleh. Tapi silakan ikut ya salah satu pendapat dari sahabat tersebut yang lebih dekat kepada dalil. Ya. Tapi kalau dari sahabat ada, sahabat tidak ada ya jelas kita nanti ikut bagaimana ijtihad dari ulama-ulama istilahnya seperti itu jemaah. Wa makhtalafa fihi al-a'immatu wa ghairuhum famarja'uhu ilal kitabi wa sunnah. Dan sesuatu yang dipersisikan oleh para a'immah, para imam dan selain dari mereka, maka rujukannya adalah kembali pada Al-Qur'an dan sunnah. Ya. Fama qama alid dalil ya qabila. Maka pendapat yang tegak di atas dalil, maka itu yang diterima. Malik tidari lil muhti min mujtahidil ummah, dengan memberikan udzur kepada mujtahid yang keliru tadi. Contoh jamaah sekalian, Al-Imam Abu Hanifah di antara pendapat beliau bolehnya wanita nikah tanpa wali. Beliau mujtahid jamaah sekalian. Ya. Sikap kita menuntut ilmu tidak boleh kemudian tetap berpegang teguh dengan pendapat beliau.
untuk melegalkan apa? Nikah tanpa wali, nggak boleh. Kenapa? Sudah ada dalil. La nikah illa bi waliyin. Tidak sah nikah tanpa wali. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan ayu mamra'atin nakahat bi ghairi idni waliha fanikahuha batilun batilun. Siapa saja seorang wanita yang nikah tanpa wali, nikahnya batil. Dalam hadis yang dikatakan apa? Innamaz zaniyatu tunkihun nafsaha. Hanya saja pezina itu yang menikahkan dirinya sendiri. Ini dalil tegas. Maka sikap kita jamaah sekalian, ya, jelas mendahulukan dalil. Ya, tidak boleh kemudian kita tetap bertaklid dengan pendapat Al-Imam Abu Hanifah. Tapi sikap kita memberikan udzur, tidak menyalahkan, karena salahnya mujtahid tetap dapat pahala. Maka kita berikan udzur, barangkali mungkin hadis-hadis tentang wali tidak sampai kepada beliau. Kenapa zaman dulu? Ya, peredaran hadis itu tidak seperti zaman kita. Ya. Jadi mungkin saja hadis tentang masalah wali tidak sampai kepada beliau. Ya, karena zaman dulu itu hadis baru sampai ketika ada seorang imam yang datang kemudian menyampaikan. Nah, sehingga ya kadang ya mungkin ada suatu permasalahan yang tidak sampai seperti itu. Tapi tidak kemudian akhirnya kita menjatuhkan tidak seperti itu. Dan itulah sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya kemudian Mas Salian, kita lanjutkan ya sedikit lagi. Fil ummati muhaddatsuna mulhamuna ka Umar bin Khattab. Jadi di tengah-tengah umat itu ada orang-orang yang muhaddatsun. Apa jemaah? Muhaddatsun itu mulham. Mulham itu seseorang yang sebagian ucapannya bertepatan dengan wahyu. Makanya ada muhaddis, ada muhdis, muhaddas. Itu beda-beda jam. Ya, muhaddas itu artinya mulham. Mulham itu orang yang sebagian ucapannya bertepatan dengan wahyu. Contohnya seperti Umar bin Khattab. Wa ru'yas salihah hakun, dan ru'yah salih juga hak. Wa hiya juz'un minan nubuwah, dan itu sebagian dari nubuwah. Wal firasatu shadiqah, firasat yang benar, itu juga hak. Wa fiha karomatun wa mubasysyarah. Begitu pula ada karomah, itu juga benar jemaah. Bisyarti muwafaqatiha li syar'i, dengan syaratan ingat sesuai dengan syariat. Ya. Tidak kemudian akhirnya dapat ilham disuruh minum khamr, ya ini nggak boleh jemaah. Tapi dapat ilham agar apa? Sholatnya rajin. Oh benar ini. Dapat ilham biar cepat nikah yang belum nikah. Oh benar. Walaysat masdaron lil akidah, tetapi ingat bukan masdar rujukan dalam masalah akidah. Wala litasri, bukan juga apa? Sumber syariat. Karena syariat sudah apa? Tertutup, sudah selesai. Sudah selesai masalahnya. Dulu memang iya, Umar di antara ucapan beliau yang bertepatan dengan wahyu ketika kisah pengharaman khamr, itu berkat doanya Umar. Ketika Umar belum jelas tentang perkara khamr, kemudian berdoa dengan apa? Allahumma bayyinana bayanan syafiyah fil khamri. Ya Allah, jelaskan kepada kami dengan sejelas-jelasnya tentang perkara khamr. Akhirnya turunlah tentang khamr. Belum jelas lagi, turun lagi, berdoa lagi, kemudian turun lagi. Sampai akhirnya turun khamr diharamkan secara mutlak, dan itu berkat doanya Umar. Makanya beliau dikatakan apa? Al-muhaddas atau al-mulham. Punya masalah yang al-mar'u fid dini madmum. Afan al-mira'u fid din madmum. Jadi berdebat dalam masalah agama itu tercela. Ya, apalagi dalam masalah akidah ya. Wal mujadalah bil husna masyru'. Tapi perdebatan dengan cara ihsan itu disyariatkan. Karena kadang gini masalahnya. Orang-orang itu banyak tipenya. Ada yang tipenya harus didebat, ada tipenya yang harus apa? Jangan didebat. Maka orang-orang yang boleh debat no masalah, tapi ingat dengan cara ihsan, dengan cara baik. Tapi ingat, orang ketika ingin berdebat harus punya bekal ilmu. Itu pun nanti ada syarat-syaratnya.
Kalau perdebatan tersebut dalam artian untuk mencari kebenaran, tidak masalah. Kemudian kontennya di perdebatan itu seperti apa? Ya. Kalau kontennya pada perkara-perkara yang tidak boleh diperdebatkan, ya nggak boleh. Contoh misalkan berdebat tentang masalah apakah Allah Esa atau tidak. Oh, ini nggak boleh jamaah sekalian. Kenapa? Sudah final Allah Esa. Tapi kalau dalam masalah misalkan masalah fikih misalkan, silakan ada masalah. Kenapa? Karena ya, memang di sini ada perdebatan. Tapi masalah-masalah yang tidak boleh diperdebatkan tidak boleh. Atau misalkan berdebat tetapi tidak ingin mencari kebenaran, tapi ingin mencari kemenangan. Oh, itu jangan jamaah sekalian. Atau debat kusir, enggak, jangan. Ini ada syaratnya seperti itu. Kemudian jamaah sekalian, wa masahha an-nahyu 'anil haud fihi wajaba imtithalu dzalika. Wajib al-imsaku 'anil haud fima la ilma lil muslimi bihi wa tafwid ilmi dzalika ila alimihi subhanahu wa ta'ala. Jadi sesuatu yang sahih ya dalam larangan tentang sesuatu perkara, ya kita wajib untuk imtithal ya, atau merealisasikan. Artinya kalau misalkan itu dilarang, itu diperintahkan, kita laksanakan. Seperti itu jemaah. Kemudian wajib iltizam dengan manhaj ya, bin manhajil wahyi fi raddi ya, kama yajibu fil i'tiqadi wat taqrir fala ya, turuddul bid'atu bi bid'ah. Artinya masalahnya wajib berpegang teguh dengan manhaj ya yang sahih. Tidak kemudian akhirnya kita pakai metode sendiri, jangan. Ya. Di dalam membantah ya. Kemudian tidak boleh bid'ah itu dibantah dengan bid'ah, jangan. Nggak boleh. Karena ingat ya, ad-darar la yuzal bid-darar. Jadi mudarat itu tidak bisa dihilangkan dengan mudarat, nggak bisa. Itu pula tidak boleh ya, sikap tafrid ya, dipertentangkan atau dibantah dengan sikap gulu atau sebaliknya, jangan. Tidak boleh. Kemudian yang masalah qulub muhdatsatin fid dini bid'ah. Di setiap perkara yang boleh dalam masalah agama itu bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Tempatnya di neraka. Ya jamaah sekalian, ini beberapa hal terkait tentang masalah khasaisu aqidatul Islam, itu pula rujukan ya, sumber-sumber di dalam masalah akidah. Nah, sehingga setiap kita sekalian wajib untuk beriltizam, berpegang teguh dengan ya hal-hal ini agar akidah kita selamat. Ya. Agar akidah kita kokoh, kuat di atas manhaj yang benar. Ya. Tidak terombang-ambing di atas ya hal-hal yang meragukan. Ya. Maka di sini jamaah pentingnya bagi kita untuk belajar, mengkaji, itu penting. Nah ternyata jamaah dalam masalah akidah banyak sesuatu yang perlu untuk kita kaji. Tidak sebagaimana anggapan sebagian orang yang mengatakan nggak perlu belajar akidah. Ternyata ketika kita perinci banyak hal-hal yang kita belum tahu. Sehingga di sini aja masalahnya penting bagi kita sekalian untuk tetap terus belajar, mengkaji seperti itu. Bagaimana akidah yang benar yang Nabi ajarkan, ya, penting untuk kita kaji seperti itu. Wallahu taala a'lam bissawab. Ya, demikian jamaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya seperti biasa kita buka tanya jawab. Dipersilakan. Rumah saya akan diadakan masak-masak. Apa? Diadakan apa? Acara masak-masak. Oh, acara masak-masak. Untuk acara satu dua yang saya tanyakan, keputusan saya tidak hanya sekedar membantu dan datang untuk sekedar berbicara. Karena saya dari kebetulan berapa. Ya jemaah sekalian, ada seseorang yang di depan rumahnya mau diadakan acara peringatan satu syuro. Ya. Kemudian di situ ada acara masak-masak dan lain sebagainya.
Apa kemudian boleh bagi kita untuk membantu atau mendukung atau ikut serta? Jawabannya tidak boleh, jemaah. Kenapa? Karena termasuk ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong di atas perbuatan dosa dan permusuhan. Ya, peringatan satu syuro itu peringatan apa, jemaah? Apa, jemaah? Tahun baru Jawa. Dan ini, jemaah, terkadang di sebagian tempat itu tidak terlepas dari apa? Hal-hal mistis. Sebagian orang itu kadang di satu suro itu mereka memandikan apa? Pusaka. Ya. Jadi ada hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Kalau kita ikut meramaikan, ikut mendukung, misalkan, maka termasuk kita ta'awun al ismi wal udwan. Nah, itu nggak boleh. Menolong itu, jamaah, ada 4 macam. Pertama, menolong secara langsung dan diniatkan, hukumnya sama. Yang nolong dengan yang ditolong sama. Sama, jemaah. Ada kita punya tetangga peminum khamar. Datang ke rumahnya, kita bawakan khamar, tujuannya untuk diminum. Ya, sama, yang ngasih khamar dengan yang minum sama. Yang kedua, pertolongan secara langsung tapi nggak diniatkan. Contoh, ada seorang profesinya apa? Penjual khamar. Dia jual khamar niatnya cari uang saja. Nggak ada niat untuk membantu orang biar minum. Apa hukumnya sama? Ya sama. Sama aja. Walaupun nggak diniatkan, sama. Yang ketiga, nolong tidak secara langsung tapi diniatkan. Contoh, ada seorang punya tetangga peminum khamar. Ini datang ke rumahnya, Pak, panjenengan kan suka minum khamar ya. Ini ada uang, silakan beli khamar. Rasanya sama. Yang keempat, menolong secara tidak langsung dan tidak diniatkan. Maka yang ini hukumnya beda. Contoh, misalkan ada penjual pisau. Dia jualan pisau, ternyata selang beberapa hari terdengar berita ada pembunuhan. Ternyata pisau yang buat bunuh, pisau yang beli di tempat dia. Maka ini hukumnya beda. Kenapa? Karena dia niatnya jual apa? Pisau, bukan untuk membantu. Kalau yang tadi, jamaah, nolong apanya? Nolong acara kemaksiatan, walaupun tidak secara langsung, atau secara langsung dia langsung membantu masak-masaknya, walaupun nggak niat. Oh, saya nggak niat bantu, tapi dia nolong secara langsung fisiknya, hukumnya sama, nggak boleh. Nah, sehingga tidak boleh ya membantu. Justru yang diperintahkan adalah ingkarul mungkar. Nabi mengatakan, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat suatu kemungkaran, maka cegah dengan tangannya. Kalau dia mampu, cegah dengan lisannya. Kalau dia mampu, cegah dengan hatinya. Wa dzalika ad'aful iman. Dan itu serendah-rendahnya iman. Jangan kemudian malah mendukung, apalagi langsung apa, jemaah, membantu dengan misalkan uang atau lain sebagainya, atau dengan tenaga. Jangan. Ridho saja itu nggak boleh. Cara apa namanya, istilahnya perasaannya, oh merasa senang, nah, itu nggak boleh. Apalagi dengan bantuan langsung, itu nggak boleh. Walaupun niatnya jadi karena solidaritas, tapi dia langsung ikut bantu-bantu masaknya, maka ini nggak boleh. Ya, tidak dibolehkan. Nah, maka tinggalkan karena Allah, ya, maka Allah akan memberikan sesuatu yang terbaik untuk kita seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah peringatan. Nah, Peringatan peringati tahun Jawa. Nggih. Itu tidak boleh. Kalau memperingati kemerdekaan RI, Iya. itu yang sifatnya nasional, Nah. itu diperintahkan oleh pemerintah. Nah. Itu hukumnya bagaimana? Nah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi disebutkan kalau tidak salah dalam kaidah tadi ada hukum berdasarkan Quran, Sunnah, dan Ijma. Sementara kias dan misalnya itu nggak boleh. Kenapa kita menggunakan itu? Nah, karena Quran surat global sudah dirinci dalam Sunnah. Kapan kita menggunakan ijma? Buat penjelasan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jemaah, ada 2 pertanyaan. Pertama terkait tentang masalah bagaimana dengan peringatan 17 atau hari kemerdekaan.
Maka dalam masalah ini para ulama kita berbeda pendapat. Apakah peringatan hari kemerdekaan termasuk perkara ya, muamalah duniawi atau ibadah? Itu beda pendapat. Sebagian ulama ada yang menganggap ini perkara muamalah. Dan muamalah itu hukum asalnya boleh, tidak masalah. Yang penting jangan diisi dengan kemaksiatan. Ya, contoh memperingati 17 Agustus dengan apa? Dangdutan, dengan berzina, minum khamar, itu nggak boleh. Tapi kalau dengan misalkan apa jemaah, baca Quran, kajian, misalkan, oh itu tidak masalah. Sebagian yang mengatakan ini perkara muamalah, sebagian yang mengatakan ini termasuk perayaan. Perayaan termasuk id. Id bagian dari agama. Kalau bagian dari agama berarti id itu cuma 2. Yang tahunan cuma 2, berarti ini bid'ah. Tapi ini sedang pendapat. Tapi wallahu a'lam jamaah sekalian, kalau anda lebih condong ini perkara muamalah. Sehingga hukum asalnya dibolehkan selagi apa? Acaranya tidak bertentangan dengan syariat. Seperti itu. Ya. Dan kita tidak dalam artian menafikan ada yang mengatakan ini perkara bid'ah. Ya. Jadi artinya wallahu a'lam jamaah sekalian, itu perkara muamalah selagi acaranya diisi dengan hal-hal yang manfaat, nah masalah. Seperti itu. Ini pertama. Yang kedua terkait tentang masalah kapan ijma atau mungkin kias digunakan. Jawabannya gini. Dalam masalah akidah itu sebenarnya cuma 3. Quran, sunnah, dan ijma. Karena Quran pasti benar, hadis yang sahih pasti benar, ijma sahabat pasti benar. Dalam akidah itu tidak boleh sumber dari hal yang berisi dugaan-dugaan, itu nggak boleh. Harus sesuatu yang yakin. Kenapa? Karena dalam masalah akidah itu hal yang gaib. Suatu yang gaib itu tidak boleh kemudian kita berasumsi atau ya berpatokan dengan sesuatu yang kira-kira saja, itu nggak boleh. Karena yang tahu tentang hal yang gaib cuma Allah. Kita bisa tahu ya kalau ada dalil. Beda kalau dalam masalah fikih. Fikih itu pertama Quran, hadis, kemudian ijma, kias. Maka dalam masalah fikih kias ada. Oh ini hukumnya seperti, oh dikiaskan dengan ini. Itu fikih, nah masalah hukum fikih. Tapi kalau dalam akidah nggak ada. Oh kayaknya ini sifat ini kias ini. Ini nggak ada aja masalah karena hal gaib. Nggak bisa kita mengkiaskan hal-hal yang gaib, nggak bisa. Maka sumbernya cuma dengan dalil. Kalau dalam masalah akidah. Tapi kalau dalam masalah fikih silahkan boleh ya bersumber dengan kias, itu nggak masalah seperti itu. Wallahu a'lam. Yeah. Cukup jamaah sekalian. Demikian jamaah sekalian, mudah-mudahan kajian kesempatan malam hari ini bermanfaat. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.